Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Diculik genderuwo, orang halus semacam itu masih ada di mana saja. Di Sumatera dikenal dengan nama orang bunian yang suka membawa bayi-bayi ke dalam hutan. Diberinya makan cacing tetapi kelihatan seperti mie, dan akhirnya bayi itu menjadi besar tetapi tidak bisa bicara dan tidak tahu mencari jalan pulang. Ataukah diculik harimau jadi-jadian? Yang begitu tidak ada di Jawa, tetapi ular siluman dan semacamnya masih ada. Ataukah dibunuh Ki Ampuh dan kini anaknya itu telah dikubur atau dibuang, dengan keadaan yang menyedihkan seperti yang menimpa diri mertuanya. Ia mendengar percakapan orang-orang yang ada di sana. Kasihan si Erwin, dulu mertua, kini anaknya, kata orang. Yang lain menyela. Yang dulu masih kelihatan bekasnya, tetapi bayi ini hilang, mungkin ditelan oleh setan. Jelas, anaknya sudah tidak ada lagi. Erwin masuk ke rumahnya, bingung dengan air mata yang tak terbendung. Istrinya menyambut dengan tangis yang mendekati raungan karena tidak bisa menahan kesedihan terbesar di dalam hidupnya. Ibu yang sayang anak dan kehilangan buah hatinya akan dapat membayangkan bagaimana besar duka cita yang melanda hati Indah. Dia telah membawanya, tangis Indah. Dia siapa? Tanya Erwin, takut dan bingung menghadapi kenyataan. Tikus besar itu yang saban malam datang ke kamar. Ki Ampuh. Dia tak pernah sampai berani mendekati bayi itu atau istrinya. Dia juga sangat takut dengan pelita minyak yang bersumbukan kain kafan Datuk Nan Kunyang. Mendadak Erwin ingat syarat mutlak membuat tikus siluman itu takut adalah goresan tanah liat kuburan pada telapak kaki, telapak tangan, dan dahi. Erwin lupa berpesan pada istrinya ketika ia ke Cikotok. Ki Ampuh telah datang ke rumahnya tadi. Erwin sama sekali melupakan kemungkinan itu, bahwa tergila-gilanya kepada wanita sakti yang sangat cantik itu. Dia tahu bahwa wanita itu telah berumur lebih daripada 150 tahun, telah menelan banyak pemuda. Tetapi pada saat ia telah memandang wajahnya, ia benar-benar jatuh cinta, sebagaimana diramalkan oleh opungnya Raja Tigor dan inyaknya Datuk Nan Kunyang. Pada saat Erwin telah dibawa masuk ke istana Komalasari, Ki Ampuh sudah sampai di rumah Indah yang hanya berdua saja di kamar dengan anaknya. Dia merasa lega ketika melihat bahwa pada diri bayi itu tidak dioleskan tanah kuburan yang amat ditakutinya. Semula ia datang dengan maksud untuk menakut-nakuti saja, supaya Indah jadi panik. Tetapi kini maksudnya jadi lain. Kenapa hanya menakut-nakuti, sedangkan ia dapat berbuat jauh lebih banyak daripada itu? Ia tertawa dengan suatu maksud yang akan dilaksanakannya. Mana suamimu? Tanya Ki Ampuh yang berbentuk tikus biasa. Indah tidak menjawab. Ia sendirian saja bersama anaknya. Tidak punya ilmu apapun. Tidak ada satu orang pun di rumah itu yang bisa diandalkannya. Yang bisa menghadapi bahaya semacam ini hanya suaminya, yang kini sedang pergi untuk suatu urusan, katanya. Ia tidak tahu urusan apa. Kenapa kau diam? Kau kenal suaraku? Ki Ampuh, musuh si binatang Erwin itu. Mendengar suaminya disebut binatang, semangat dan keberanian itu menyala. Kau yang binatang, apa kau kira tikus bukan binatang? Hina lagi, makan dari got dan dari segala macam kotoran.
Tikus itu tertawa mengejek, sama sekali tidak marah. Katanya, "Itu tikus lain. Aku kan bukan tikus semacam itu. Makananku daging nomor 1 dengan nasinya beras janjur. Lebih baik dari makananmu. Jadi, aku ini tikus musiman, bukan tikus kotor dan hina. Lain halnya dengan suamimu. Dia manusia bukan, harimau juga tidak, setengah-setengah. Sebenarnya mesti dikasihani, tetapi dia sombong, sehingga pantas dibunuh. Kau, perempuan yang begini cantik, kenapa mau kawin dengan makhluk semacam itu?" "Diam kau, itu bukan urusanmu," bentak Indah. "Benar juga, bukan urusanku. Juga di mana suamimu sekarang bukan urusanku. Tetapi karena aku kasihan padamu, aku mau campur sedikit. Sekedar memberitahu di mana suami yang setia itu sekarang. Jangan kau coba mau menfitnah. Tidak perlu menfitnah kau, karena kau sudah cukup sial punya laki seperti dia. Pergilah kau dari sini. Urusan pergi bukan jadi urusanmu, itu urusanku. Aku datang manakala aku suka, dan aku pergi kapan aku hendak berlalu dari sini." Indah merasa muak dan mengkal, tetapi tidak dapat berbuat apapun. "Heh, perempuan muda beranak satu, si Erwin sekarang dengan seorang perempuan terlalu cantik untuk dapat kuterangkan sejelas-jelasnya. Namanya Komalasari. Kau kenal? Tidak kan? Kau tidak kenal padanya. Dia perawat yang sangat jelita, tergila-gila pada suamimu, dan digilai pula oleh suamimu itu." Tikus itu tertawa-tawa lagi, mengejek seperti tadi. Sakit hati Indah, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada mengusir-ngusir binatang itu tanpa hasil. Dari membenci tikus yang menyampaikan berita itu, Indah kini mulai percaya bahwa apa yang dikatakannya bukan dusta semata-mata. Mungkin dibesar-besarkan. Di waktu yang akhir-akhir ini, memang terasa ada kelainan dalam rumah tangga Indah dengan Erwin. Suaminya itu malas bicara dan menjawab pertanyaannya. Ia pergi tanpa menerangkan kemana tujuan dan maksud yang sebenarnya. "Kau pendusta," kata Indah, coba mengorek lebih banyak dari tikus itu. "Aku kadang-kadang tidak baik, Indah, tetapi sekali ini aku menceritakan yang sebenarnya. Aku benci pada suami yang menipu istrinya." "Kalau begitu, terima kasih. Tinggalkanlah aku kini, tikus." "Jangan sebut aku begitu. Aku Ki Ampuh. Tak usah berterima kasih. Penyampaian berita tadi kuanggap sebagai suatu tugas kemanusiaan belaka. Tiada mengharapkan terima kasih atau imbalan lain. Tetapi maksud kedatanganku bukan hanya untuk menyampaikan kabar buruk itu." "Apa maksudmu yang lain?" "Ia tidak di rumah. Bicaralah dengannya kalau dia sudah kembali," kata Indah. "Aku bukan mau berunding, hanya mau menyampaikan suatu keinginan." Indah curiga. Tadi dia mengatakan tidak mengharapkan suatu apapun. Menyampaikan berita tentang Erwin sekedar perasaan wajib saja.